Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Pagi hari ini saya akan membacakan Warta Jemaat GKI Pahlawan Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Yang pertama, kebaktian pada hari ini Minggu tanggal 8 November 2020 dilayani oleh Bapak Pendeta Chigo Quidlim. Yang kedua, pemberitahuan kegiatan gereja. Perkenanlah kami menyampaikan informasi kepada segenap anggota jemaat GKI Pahlawan dan simpatisan yang berkaitan dengan kehidupan gereja. Dengan mengamati dan mempertimbangkan situasi yang berkembang serta masukan-masukan dari anggota jemaat, maka Majelis Jemaat dalam persidangannya tanggal 12 Oktober 2020 memutuskan akan dimulai kembali kegiatan gereja sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman Alkitab atau PA dalam bentuk tatap muka langsung bertempat di Aula GKI Pahlawan Magelang setiap hari Selasa pukul 17.00. Yang kedua, persekutuan muda remaja dalam bentuk tatap muka langsung bertempat di gedung GKI Pahlawan Magelang setiap hari Sabtu pukul 18.00. Yang ketiga, direncanakan juga untuk dimulai kembali persekutuan dewasa muda pada hari Sabtu pukul 18.00. Ketiga kegiatan di luar hari Minggu yang akan dimulai ini dilaksanakan dengan tatap menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, kegiatan yang lain belum dimulai. Demikian untuk menjadikan perhatian dan dukungan segenap anggota jemaat GKI Pahlawan dan simpatisan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, pemberitahuan. Diberitahukan kepada segenap anggota jemaat GKI Pahlawan Magelang bahwa pada saat ini masih dalam masa pencegahan penyebaran COVID-19, maka dalam kebaktian ini dimohon segenap anggota jemaat dan simpatisan mematuhi protokol kesehatan. Dan kebaktian hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pukul 7.30. Demikian untuk menjadikan perhatian segenap anggota jemaat. Demikian warta lisan. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu saudara baca dalam warta jemaat yang sudah dikirim melalui grup WA GKI Pahlawan Magelang. Selamat datang dan selamat beribadah bersama. Kami sampaikan kepada para tamu, terlebih yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, atas nama segenap jemaat GKI Pahlawan Magelang mengucapkan terima kasih untuk kunjungannya. Tuhan memberkati. Saat teduh. Saat teduh selesai, Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu yang kedua pada bulan November 2020 ini, kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Kita telah melihat dan merasakan kebaikan Tuhan, yaitu kesempatan untuk menjalani hidup sampai sekarang. Karena itu, kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Namun kita menjadi bijaksana untuk mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang berkenan kepadanya. Dengan berdiri, kita memuji Dia dan menyambut kehadirannya.
rahmatnya besar, begitu kasihnya tuturnya jemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Kebaktian ini terjadi oleh karena pertolongan yang datang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Saudara-saudaraku, jemaat dan simpatisan GKI Pahlawan, kita bersyukur hari ini Tuhan telah memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Kita bersyukur karena kita masih bisa menikmati semua berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita memasuki minggu yang kedua pada bulan November. Kita tetap dapat menyaksikan kemurahan Tuhan dan sekaligus juga menyerahkan kehidupan kita di masa yang akan datang dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Artinya setiap waktu, setiap saat kita diperhadapkan kepada pilihan. Kitalah juga yang masing-masing memilih apakah kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan atau tidak. Hidup ini sekaligus adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk mau menjalani hidup yang benar atau tidak. Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan, supaya kita tidak salah memilih, maupun kita mampu memakai kesempatan itu sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita perhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh,
ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu itu ada waktunya. Dan karena itu kita mau memakai waktu itu supaya kita boleh menjalani hidup yang berkenan kepadanya. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap
Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Saudara-saudara, firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani pasal 3 ayat 15 mengatakan, "Pada hari ini, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman." Karena itu, saudara, marilah kita sadari bahwa kita telah berdosa kepadanya. Marilah secara pribadi kita mengakui dosa dan meminta pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa seringnya kami mengeraskan hati kami ketika melalui pelbagai cara Tuhan mengingatkan kami supaya kami dapat menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kami membiarkan dosa berkuasa atas kehidupan kami yang membuat kami jauh dari Tuhan. Betapa jauhnya kami telah meninggalkan Tuhan. Namun Engkau yang mengasihi kami senantiasa memanggil kami supaya kami berbalik kembali kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, orang-orang yang berdosa. Kasihanilah kami. Kami menyesalinya dan kami ingin bertobat, berbalik kembali kepada Tuhan. Sambutlah kami di dalam kasih-Mu. Pulihkanlah kembali kehidupan kami, agar kami boleh menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ampunilah kami yang sudah berdosa ini. Dan sekarang kami menyerahkan kehidupan kami supaya Tuhan mengajar, membentuk, menuntun kami. Karena itu pula kami akan baca dan renungkan firman Tuhan. Biarlah hati kami terbuka, kehidupan kami siap untuk diajar dan dibentuk oleh Tuhan sendiri. Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dengan baik, dengan jelas. Berikan kami juga kekuatan untuk kami dapat melakukannya. Pakai hamba-Mu ini, boleh menjadi alat-Mu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami arahkan hati dan pendengaran kami kepadamu. Berfirmanlah, karena kami semua sudah siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak,
nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Secara demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin menceritakan kembali sebuah pengalaman yang pernah saya alami. Suatu kali saya berkunjung ke rumah seorang anggota jemaat, seorang bapak yang sudah berusia lanjut, kira-kira usianya 82 tahun. Namun badannya sehat, bicaranya masih lancar, pendengarannya masih bagus, penglihatannya juga masih bagus. Saya diterima, lalu kemudian kami ngobrol, duduk berseberangan. Saya, lalu ada meja, dan dia ada di depan saya. Setelah beberapa saat kami ngobrol, tahu-tahu datang anaknya perempuan, menyodorkan suguhan. Ada minuman dan ada bakpao. Minuman dan bakpao itu disuguhkan kepada kami yang sedang ngobrol. Waktu itu setelah dipersilakan, saya tidak langsung makan, tapi masih melanjutkan untuk bicara beberapa hal. Baru kemudian ketika dipersilahkan lagi, saya mengambil suguhan itu. Saya ambil bakpaonya satu. Nah, karena yang disediakan itu dua, bapak tua yang saya kunjungi ini pun saya persilahkan, "Mari Om," waktu itu saya panggil Om, "Mari Om kita makan sama-sama." Saya ambil, saya makan. Dia juga ambil, dia juga makan. Tahu-tahu saudara, tiba-tiba dia terbatuk-batuk. Apa yang terjadi? Rupanya mungkin bakpaonya itu dia tersedak, nyangkut di lehernya, tidak bisa ditelan. Dia batuk-batuk, mukanya sampai merah, sulit untuk bernafas. Saya panggil anaknya cepat-cepat, lalu kemudian kita mencoba untuk membantu dia supaya dia bisa kita ambilkan minum, dikasih minum, tapi minuman yang diberikan kepadanya itu selalu tumpah, tidak bisa menelan dia. Sudah dipukul-pukul ini, tengkunya sini dipukul-pukul, tetap saja tidak keluar. Sulit dia bernafas. Kita panik mau melakukan apa. Lalu kemudian menantunya berinisiatif untuk membawa ke rumah sakit. Maka segera saja dia nyalakan, dia siapkan mobil. Lalu kemudian kita gotong sama-sama ke dalam mobil, dan kemudian berangkatlah dia ke rumah sakit.
diantar oleh anaknya dan menantunya. Saya sendiri tidak ikut di mobil itu. Beberapa saat kemudian saya ditelepon bahwa bapak ini meninggal. Saya rodok gelo, kenapa? Karena saya yang mengajak dia untuk makan itu, saya yang mempersilahkan dia untuk makan, dan ternyata makanan itu yang membuat masalah buat dia. Saudara, sayang sekali kejadian ini terjadi. Tetapi saudara, mari kita belajar dari pengalaman yang saya alami. Ini bukan hanya kali itu, tapi sudah sangat sering terjadi. Saudara, yang namanya kematian, yang namanya meninggal, itu bisa terjadi kapan saja. Dalam situasi seperti apapun, hal yang seperti itu bisa terjadi, bahkan tidak pernah kita menduganya sama sekali. Peristiwa seperti ini kan, sekali lagi saya katakan, bukan 1-2 kali terjadi, tapi di sekitar kita juga mendengar, kita juga menyaksikan bagaimana kematian itu bisa datang secara tiba-tiba pada siapa saja, dalam keadaan apapun, dimanapun dia berada, dalam kondisi seperti apapun. Yang namanya meninggal itu tidak harus nunggu nanti kalau sudah tua. Orang yang muda pun, bahkan bayi sekalipun, itu bisa mengalami. Yang namanya meninggal itu tidak harus karena sakit. Yang namanya meninggal itu tidak harus karena COVID-19, tidak harus karena kanker, bencana dan lain sebagainya. Bahkan dalam keadaan yang tidak terduga sama sekali, mungkin kita merasa kita sehat, tidak sakit dan sebagainya, itu pun juga bisa terjadi pada siapapun. Nah saudara, hal yang seperti ini kan seharusnya membuat kita menjadi orang-orang yang bijaksana, sadar bahwa kehidupan kita itu bisa berakhir kapanpun, dan itu juga bisa terjadi pada kita sewaktu-waktu. Tapi sayangnya tidak semua orang betul-betul menyadari ini. Tidak semua orang betul-betul menjadi bijaksana dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Ada orang-orang yang tidak betul-betul menjadi bijaksana sehingga kemudian mengabaikan kehidupan imannya, seolah-olah yang namanya kematian itu masih jauh, atau menolak itu, enggak usah dipikirlah, dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi pada kita, siapkah kita? Kalau itu terjadi sekarang ini, siapkah kita? Sayangnya ada orang yang mengabaikan kehidupan imannya, betul-betul mengabaikan kehidupannya. Mungkin dia terlalu sibuk dengan urusannya, dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya, sehingga kehidupan iman tidak betul-betul dia urus. Dulu ada anggota jemaat yang jarang sekali datang kebaktian, jarang sekali. Beberapa kali bertemu dan ditanya, kok minggu kemarin tidak datang kebaktian? Seringkali jawaban yang keluar dari mulutnya adalah, ada kerjaan yang tidak bisa ditinggal. Lain waktu juga kalau bertemu misalnya ditanya dengan pertanyaan yang sama, kok tidak datang kebaktian? Jawabannya masih seperti itu. Iya ya, soalnya ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Berulang-ulang. Lama-lama saya mikir, pekerjaan tidak bisa ditinggal, ibadah bisa ditinggal, berarti ibadah itu tidak penting, sehingga ibadah bisa ditinggal tapi kerjaan tidak bisa ditinggal. Periksa kehidupan iman kita.
Apakah kita sudah mengabaikan kehidupan iman kita? Bagaimana kalau waktunya itu tiba, bahwa satu saat tanpa kita duga Tuhan panggil kita? Saudara, mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan yang tadi kita baca dari Matius pasal 25, ini kan kita kenal dengan baik sekali. Kita kenal dengan baik sekali. Secara dikatakan di sini ada sebuah perumpamaan. Tapi ini bukan cerita atau perumpamaan biasa, tapi ini adalah perumpamaan tentang kerajaan surga. Perumpamaan tentang keselamatan. Penting sekali. Begini saudara kisahnya. Dikatakan di situ ada 10 orang gadis yang mendapat tugas untuk menjadi penyambut mempelai laki-laki. Ini bukan mempelainya. Jadi perempuan ini bukan mempelainya. 10 ini bukan mempelainya. Dia itu kira-kira kayak kalau zaman sekarang kayak bridesmaid ya. Kira-kira semacam itu. Penyambut. Mengapa itu dilakukan? Karena begini saudara, pada waktu itu kalau ada pernikahan, maka mempelai laki-laki akan berangkat dari rumahnya menuju ke rumah mempelai perempuan. Jaraknya bisa jauh, bahkan jauh sekali, atau bisa dekat. Nah, waktu itu belum ada alat komunikasi, sehingga kapan berangkatnya, atau dia sudah sampai di mana, sudah masih jauh atau sudah dekat, tidak ada yang tahu. Belum ada alat komunikasi pada waktu itu. Karena dia tidak tahu berapa lama juga menempuh perjalanannya, maka bisa saja mempelai itu datang tiba-tiba tanpa terduga. Dia bisa datang pagi sampai di rumah mempelai perempuan, bisa siang, bisa bahkan tengah malam. Nah, mempelai ini itu harus disambut, mempelai laki-laki itu harus disambut, karena dengan penyambutan ini tanda bahwa dia diterima. Ditugasilah 10 orang gadis. Dari 10 ini disebut identitas mereka. Yang 5 itu disebut gadis yang bodoh. Yang 5 disebut gadis yang bijaksana. Bodoh dan bijaksana ini bukan berkaitan dengan intelektual, bukan berkaitan dengan kepandaian, tapi soal bijaksana atau tidak. Mereka antisipatif atau tidak terhadap tugas yang mereka kerjakan, terhadap apa yang akan terjadi di depan mereka. Mereka bisa tidak menilai diri sendiri dan menilai situasi. Jadi bukan soal intelektual. Yang 5 bodoh, disebut bodoh, ini karena apa? Karena dia tidak antisipatif. Artinya dia tidak mempersiapkan diri, dia tidak responsif bahwa untuk sesuatu yang akan terjadi di masa depan dia harus siap-siap. 5 ini tidak siap-siap. Dia bawa pelita, dan sayangnya dia tidak bawa persediaan. 5 yang bijaksana dikatakan kenapa bijaksana? Karena dia bawa pelita tapi juga bawa persediaan. Ada minyak di buli-buli mereka. Dan pelita ini itu adalah tanda identitas mereka sebagai penyambut. Lalu kemudian dikatakan yang terjadi pada mereka karena mempelai itu lama tidak datang, maka tidurlah mereka karena ngantuk. Dan benar saja saudara, tahu-tahu tengah malam ada orang berteriak, mempelai datang, song-songlah dia, tengah malam. Maka dikatakan 10 orang gadis ini bangun semuanya. Dan kita bisa bayangkan mereka tergopoh-gopoh gitu ya ketika bangun. Lalu kemudian mereka mempersiapkan pelita mereka. Nah, masalah terjadi pada 5 gadis yang bodoh. Kenapa? Karena pelitanya itu hampir padam. Lalu dia minta, berikan kami sedikit supaya pelita ini bisa nyala. Tapi ditolak. Kenapa? Karena kalau ini dibagi mungkin saja menjadi kurang, sehingga semua mati, lalu tidak ada yang menyambut mempelai laki-laki itu. Maka yang bijaksana bilang, tidak, nanti kurang, tidak cukup, kamu pergi saja beli.
Siapa yang jual minyak di tengah malam kayak gitu ya? Maka pergilah 5 gadis ini untuk membeli minyak di waktu tengah malam seperti itu. Tapi ketika yang 5 bodoh ini pergi, mempelai itu datang. Yang nyambut ya cuma 5 orang dengan pelita yang menyala. Maka dikatakan, masuklah mereka ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Sesudah pintu ditutup, baru datang yang bodoh yang 5 itu. Ketuk pintu, minta dibukakan, tapi telat. Kenapa? Karena dikatakan kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Tidak sembarang orang buka pintu, lalu kemudian membiarkan orang luar masuk. Pintu sudah ditutup. Jadi 5 gadis yang bodoh ini terlambat. Menyesal dia. Kenapa dia tidak menjadi orang yang bijaksana, tidak menjadi orang yang antisipatif? Yang namanya pelita itu ya satu saat akan padam, dan supaya dia bisa tidak padam ya dia butuh minyak sebagai cadangannya. Tapi kok ya ndak bijaksana. Mungkin tahu tapi tidak bijaksana. Mengabaikan, menganggap sepele hal-hal semacam itu. Saudara, dari firman Tuhan, mari kita belajar sama-sama. Kristus, Tuhan Yesus, itu juga digambarkan sebagai mempelai laki-laki yang akan datang kepada kita, yang akan datang. Firman Tuhan, Alkitab ini sudah berulang kali mengingatkan bahwa kedatangannya itu pada waktu yang tidak terduga, tidak pernah kita tahu. Dia bisa datang hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tidak ada yang tahu. Dia bisa datang pagi, siang, sore, tengah malam, tidak ada yang tahu. Karena ini sudah diingatkan berulang-ulang, bahkan juga melalui berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, bukankah harusnya kita jadi orang yang bijaksana? Kedatangan Tuhan itu seperti kematian kita ya. Bisa terjadi kapanpun, siapapun, dalam keadaan yang seperti apapun bisa terjadi pada kita. Harusnya kita bijaksana dan antisipatif. Bijaksana itu artinya kita bisa menilai diri kita sendiri dan kemudian menilai situasi yang terjadi di sekitar kita. Tugas kita adalah menjadi penyambutnya, menyambut kedatangan Tuhan. Supaya itu bisa terjadi, kita betul-betul menyambut kedatangannya, kita betul-betul siap. Maka pelita kita dan cadangannya itu harus ada. Pelita itulah yang kita sebut sebagai iman. Iman itu harus menyala, iman itu harus hidup. Walaupun mungkin kita terlalu lelah, mungkin kita sibuk, mungkin kita tertidur seperti 10 gadis ini, tetapi dia harus tetap hidup iman itu. Nah, supaya bisa hidup iman kita itu harus ada cadangannya, harus ada minyaknya. Minyaknya itu apa? Minyaknya ya ibadah kita, doa-doa kita, ketaatan kita kepada firman Tuhan, ketaatan kita untuk hidup benar, kesetiaan kita kepadanya. Itulah persediaannya supaya iman kita ini nyala. Itu identitas kita. Sayangnya saudara, sayangnya adalah ada orang yang punya pelita, punya iman, tapi dia tidak punya cadangan. Periksa cadangan kita, diperiksa itu cadangannya, masih ada enggak cadangannya itu? Masih kita bawa atau tidak? Kalau itu dalam bentuk ibadah, doa, ketaatan, kesetiaan, itu ada atau tidak? Supaya iman kita tetap nyala. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bodoh, seperti gadis-gadis yang bodoh ini, yang tidak bijaksana dan tidak antisipatif. Kalau itu terjadi, kita akan menyesal, betul-betul menyesal.
Saya juga punya pengalaman lain soal ini. Suatu kali saya membesuk seorang ibu yang sakit di rumah sakit di Telogorejo, Semarang. Ibu ini sakitnya cukup berat. Ibu ini dikenal sebagai seorang yang dalam hidupnya punya banyak masalah dengan orang lain. Punya banyak sekali masalah, sampai masalahnya itu dilaporkan ke polisi, urusan dengan polisi dan lain sebagainya. Ibu ini bermasalah. Dulu konon katanya dia adalah seorang aktivis gereja, bahkan pernah jadi majelis. Tapi kemudian entah karena apa, dia berhenti sama sekali. Sekian tahun dia tidak pernah ke gereja sampai dia sakit itu, tidak pernah datang lagi. Saya datang berkunjung, besuk, bertanya kondisinya dan lain sebagainya. Setelah beberapa saat saya besuk, maka tiba waktunya saya untuk pulang. Sebelum pulang saya mendoakan dia dulu. Tapi ketika saya pamit untuk pulang karena ada tugas, saya tidak boleh pulang. Tangan saya dipegangi. Jangan pulang, jangan pulang. Saya bilang, maaf, saya ada tugas nanti sore di gereja, saya harus pamit. Dia bilang, tidak boleh. Jadi dia ketakutan sekali. Tangan saya dipegang erat-erat itu, tidak boleh pergi. Takut sekali, di wajahnya kelihatan dia sangat ketakutan sekali. Tapi karena saya harus pulang, sudah ditunggu travel gitu ya, saya akhirnya ya agak memaksa untuk melepas tangannya dari tangan saya. Akhirnya lepas, lalu saya bilang, ya sudah, saya pamit ya, percaya, berserah kepada Tuhan. Tapi nampak di wajahnya dia takut sekali. Lalu setelah itu saya keluar dari kamarnya, kamar perawatan itu, saya turun, dia dirawat di lantai 3 di rumah sakit Telogorejo. Saya turun dari lantai 3 itu lewat tangga sampai di depan pintu gerbang rumah sakit. Handphone saya bunyi, dapat kabar dari anaknya kalau mamanya itu meninggal. Saya kaget sekali, saya bilang ngawur, saya barusan dari atas kok, saya bilang gitu. Tapi dia katakan, betul, mama baru saja ini meninggal. Masa deh, saya cuma sebentar loh dari lantai 3 turun jalan kaki sampai di pintu gerbang. Cepat-cepat saya balik lagi, dan betul ketika saya sampai di kamar perawatannya, dia sudah meninggal. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ini bisa terjadi. Bukan nakut-nakuti saudara, tapi ini supaya kita menjadi orang-orang yang firman Tuhan katakan berjaga-jaga, waspada selalu, siap-siap. Tuhan bisa datang kapanpun. Tugas kita adalah menjaga supaya pelita kita itu tetap nyala. Jangan sampai kehabisan cadangannya. Jangan sampai kehabisan minyak. Sekarang berarti adalah kesempatan bagi kita untuk kembali menyiapkan cadangannya agar iman kita, pelita kita tetap menyala. Jadilah orang-orang yang bijaksana. Jadilah orang-orang yang antisipatif. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesal pada waktunya nanti karena kita terlambat dan pintu sudah ditutup. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama berdoa, kami ingin mengingatkan kembali bahwa beberapa kegiatan gerejawi di luar hari Minggu sudah mulai dilakukan, seperti kegiatan PA pemahaman Alkitab pada hari Selasa jam 5 sore, maupun juga kegiatan persekutuan remaja pada hari Sabtu jam 6 sore. Yang lain belum kita lakukan, sedang dipersiapkan. Mohon juga dukungan dari saudara, baik dalam doa maupun juga kesempatan-kesempatan untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan itu. Kemudian yang kedua, 3 minggu lagi kita akan memasuki minggu-minggu Advent. Tidak terasa sudah menjelang Natal kembali. Apapun tantangan yang kita hadapi sekarang ini, kita akan tetap bisa menghayati Natal dengan segala keterbatasannya. Kita akan tetap bisa menghayati Natal. Kita akan terus mempersiapkan diri dan juga nanti menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka Natal juga yang bisa kita ikuti bersama-sama. Kami akan sampaikan ini selanjutnya lewat informasi melalui warta. Demikian saudara, sekarang mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau terus-menerus mengingatkan kami melalui firman-Mu, melalui pelbagai peristiwa yang ada di sekitar kami, bahwa saatnya nanti Engkau akan datang, saatnya nanti Engkau akan memanggil kami, menjemput kami. Engkau mengingatkan kami akan tugas kami untuk terus menjaga supaya pelita kami nyala, tersedia cadangan minyaknya. Engkau mengingatkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana dan antisipatif, supaya kami tidak menyesal pada akhirnya, karena kami ditolak untuk masuk ke dalam ruang perjamuan itu. Tolong kami Tuhan menjaga iman kami, dalam ketaatan kami, dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Bapa, kami ingin berdoa untuk kehidupan kami bersama sebagai gereja-Mu. Kami masih menghadapi pelbagai tantangan yang terjadi, tapi biarlah persekutuan, kesaksian, pelayanan kami terus berlangsung, karena itulah tugas kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang ada. Berikan kami ketaatan dan kesetiaan untuk terus melayani Tuhan. Kami doakan kehidupan bergereja ketika kami saat ini masih hanya menyelenggarakan kebaktian Minggu dan beberapa kegiatan lain di luar hari Minggu. Tuhan, tolong kami supaya pada waktunya nanti kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami doakan saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam perawatan. Secara khusus kami mendoakan Bapak Heri Mulyanto dalam perawatan sekarang ini karena sakit yang kembali terjadi padanya.
Tuhan, jamahlah ia, sembuhkanlah ia. Saudara kami yang lanjut usia, peliharakan kehidupan mereka. Mereka yang sedang bergumul karena persoalan-persoalan yang terjadi di keluarga, di pekerjaan, studi, dan lain sebagainya. Tuhan tolong. Juga saudara-saudara kami yang undur imannya, yang menjauh hidupnya dari Tuhan. Ketuk pintu hati mereka supaya mereka berbalik kembali kepadamu. Kami berdoa untuk kehidupan di sekitar kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja di mana-mana tempat yang juga menghadapi tantangan yang sama. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah gerejamu di mana-mana tempat tetap dapat menjadi pelita yang bersinar bagi sekitarnya. Kami doakan situasi masyarakat kami. Pandemi COVID masih terjadi dan setiap hari masih bertambah orang-orang yang terkena penyakit ini. Tuhan, sembuhkanlah mereka, hiburkanlah mereka yang berduka cita. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang terus berjuang untuk dapat menolong saudara-saudara kami yang sakit. Berkati orang-orang segala sesuatu untuk dapat pada waktunya nanti menangkal penyakit ini. Kami doakan masyarakat kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk orang-orang lain. Kami doakan pemerintah kami, di tengah pelbagai persoalan bangsa yang begitu banyak, Tuhan tetap menolong, memberikan hikmat, sehingga segala sesuatu dapat dikelola untuk kesejahteraan kami bersama. Terima kasih Bapa, pada akhirnya kami ingin serahkan kehidupan kami di masa depan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara, menjaga, melindungi kami. Tuhan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Karena itu kami serahkan masa depan kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami ingin berdoa bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, hidup kita sesungguhnya telah diberkati oleh Tuhan dengan melimpah. Jikalau kita harus menghitung semua berkat Tuhan, maka kita tidak akan mampu melakukannya karena terlalu banyak pemberian Tuhan. Marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan, dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepadanya, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
berkat yang Kau beri, beristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terimalah ucapan syukur kami ini berupa persembahan. Biarlah persembahan kami ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai orang-orang yang mengelolanya, agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.